Hi guys, it's me falling in love with. So, di video kali ini aku pengen kasih tahu kalian best sunscreen yang udah aku cobain sebenarnya dari tahun 2020 sampai 2021, tapi aku menganggap ini adalah best sunscreen di tahun 2021 aku. Aku kayak struggling banget mencari sunscreen karena kulit aku tuh cenderung berjerawat, oily, dan sensitif. Jadi ketika ada sunscreen yang bikin kulit aku gatel-gatel, terus bikin kulit aku panas, mata aku panas, terus juga ngeklok atau kayak menyumbat pori-pori, itu aku bener-bener gak suka banget. Tapi beberapa sunscreen ini menurut aku oke, dan aku bakal kasih tahu ke kalian dan bakal memberikan review yang sejujur-jujurnya buat kalian. By the way, ini aku tidak di-endorse sama sekali oleh brand atau produk manapun, karena dari tahun 2020 aku udah stop semua endorsan karena aku benar-benar pengen ngerasain experience-nya sendiri. Aku kayak beli produknya, aku pakai produknya yang benar-benar aku suka dan aku share ke kalian semua. Nah, aku pengen tunjukin sebenarnya sunscreen yang udah aku cobain tuh banyak banget, dan ini tuh baru setengahnya karena sisanya itu ada di kantor aku juga. Dan ini sunscreen yang udah aku cobain dari 2 tahun lalu sampai sekarang, dan yang aku suka tuh kira-kira ada sekitar 5 sunscreen yang menjadi favorite aku, yang aku pakai dan nyaman banget setiap harinya. Oke guys, sebelum mulai reviewnya, aku pengen kasih sedikit informasi buat teman-teman yang emang belum terlalu paham ya tentang sunscreen. Tapi sebenarnya seperti yang kita tahu, sunscreen itu kan berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Mungkin sinar matahari yang mana nih? Sinar UVA dan UVB. Kalau misalnya kita bisa kayak gitu ya. UVA itu adalah aging gitu. Dia tuh kayak ngebuat kulit kita tuh jadi cepet tua, jadi cepet keriput, bahkan bisa menyebabkan kulit kita tuh jadi cancer juga. Nah, sedangkan UVB itu adalah burn, menyebabkan kulit kita tuh kayak lebih mudah terbakar, merah-merah gitu ya karena sinar matahari. Nah, kalau SPF-nya sendiri itu mungkin ada SPF 15 sampai SPF 50. Perbedaannya tuh apa? Mungkin dari segi berapa lama waktu sunscreen itu memproteksi kulit kita dari sinar matahari. Mungkin kayak 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya, lebih kayak gitu. Nah, semakin SPF-nya tuh tinggi, semakin lama kulit kita tuh dilindungi oleh si sunscreen tersebut. Tapi menurut penelitian sebenarnya SPF 30 sama SPF 50 itu sebenarnya perbedaannya cuma kayak 1%-an gitu. Jadi emang nggak terlalu jauh. Nah, kalau misalnya tipe sunscreen-nya itu ada 3. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah sering dengar gitu ya, ada mineral sunscreen atau physical sunscreen, ada chemical, terus juga ada hybrid. Kalau misalnya mineral sunscreen atau disebut juga physical sunscreen, itu biasanya yang kita pakai terus jadi kayak white cast gitu ya, itu ada kandungan zinc oxide dan titanium dioxide. Caranya dia memproteksi kulit kita adalah dia menjaga kulit kita tuh dari luar gitu. Nah, nanti aku bakal kasih gambarnya, jadi matahari tuh bakal terpantul gitu ya dari si proteksi zinc oxide dan titanium dioxide tersebut. Nah, yang kedua adalah chemical sunscreen. Itu caranya itu dengan menyerap panas dari sinar matahari. Nah, mungkin aku bakal kayak kasih gambarnya juga di sini supaya kalian bisa kayak kebayang gitu ya gimana cara kerjanya. Nah, yang ketiga adalah hybrid. Hybrid itu adalah penggabungan dari mineral sunscreen dan chemical sunscreen. Biasanya emang si hybrid ini jadi kayak favorite lah buat orang-orang karena kita mendapatkan cara kerja dua-duanya, terus juga sunscreen-nya tuh jadi nggak terlalu berat gitu ya pas kita pakai dan jadi lebih nyaman. Kalau misalnya mineral sunscreen itu kadang kayak berat gitu ya karena dia menimbulkan white cast, dia kayak ngeblok pori-pori kita. Mungkin lebih kayak foundation gitu ya, dia kayak bekerja di luar kulit kita. Sedangkan kalau chemical sunscreen itu karena dia menyerap panas, kulit kita yang sensitif, itu kadang-kadang bisa kayak iritasi karena si chemical sunscreen ini. Oke, yang pertama yang aku suka banget ini dari Klairs. Ini adalah Midday Blue UV Shield, SPF-nya 50 plus dan PA-nya plus 4. Terus juga dia itu tipenya adalah mineral sunscreen, dia dari zinc oxide dan juga titanium dioxide sebagai sunscreennya, dan dia teksturnya tuh lightweight banget. Aku suka pas dipakai tuh kayak kulit kita tuh basah-basah dewy gitu, tapi setelah sekitar 10 menit
itu tuh kayak bakal menyerap dan jadi hasilnya tuh lebih matte. Nah, ingredients pendukungnya dia tuh ada vitamin E, terus dia ada seed oil juga sebagai shooting ingredients, dan juga azulen sebagai antimicrobial atau antibakterial. Ya, aku nggak suka dari Midday Blue UV Shield ini. Ketika aku pakai sekitar sebulanan, itu kulit aku tuh jadi kayak lebih kering gitu ya, karena dia tuh mungkin setiap harinya hasilnya tuh lebih matte. Tapi overall aku suka banget sama si Klairs Midday Blue UV Shield. Kalau misal kamu punya tipe kulit itu oily banget, mungkin cocok pakai si Midday ini. Dan yang kedua itu masih dari Klairs, namanya Soft Airy UV Essence. Dia itu ada SPF 50+ dan PA-nya +4. Itu dia menggunakan chemical sunscreen dengan diethylamino hydroxy benzoyl dan ethyl hexyl triazone. Nah, mungkin ingredients tambahan lainnya itu ada niacinamide sebagai anti-acne ya, atau kayak memboost ceramide kita dan brightening, ada antioksidan yaitu vitamin E, dan dia juga mengandung panthenol, beta-glucan, Artemis nobilis flower oil, dan alatoid sebagai shooting ingredient. Untuk teksturnya aku suka banget karena dia itu water based gel texture, jadi ketika di-apply itu teksturnya kayak berasa hilang gitu ya, kayak basah aja gitu kayak di kulit kita dan gak kerasa sama sekali. Mungkin minusnya karena ini full chemical sunscreen, aku agak sedikit gatel-gatel tapi masih bisa ditoleransi untuk kulit aku. Oke, next yang ketiga ini dari La Roche-Posay Antelios SPF 30. Dia itu adalah chemical sunscreen dan dia juga menggunakan ethyl hexyl triazone, dan ini sebenarnya banyak banget rangkaian dari La Roche-Posay yang Antelios ini. Super banyak, ada dari SPF 50, 30, tapi yang paling aku suka yang ini yaitu SPF 30. Karena dia itu teksturnya bener-bener kayak fluid, bener-bener cair banget, dan menghasilkan kulit kita tuh kayak agak glow finish gitu ya. Nah, karena ini SPF-nya 30, menurut aku kayak ringan banget. Nah, aku tuh pakai ini ketika aku tuh kayak lagi jalan-jalan di Bali dan kayak butuh cepet banget pakai sunscreen, jadi aku selalu reapply pakai si Antelios SPF 30 ini, dan super enak banget pas di reapply juga karena teksturnya yang cair. Tapi minusnya mungkin karena ini full chemical sunscreen, aku kadang kulitnya tuh sedikit merah-merah ketika pakai ini, tapi nggak terlalu sampai menjadi jerawat ataupun kayak gimana, karena mungkin sekedar panas aja di kulit aku. Oke, sunscreen selanjutnya itu adalah dari Anessa. Mungkin ini sunscreen yang affordable dibanding sunscreen aku yang lainnya. Nah, Anessa ini memiliki SPF 50+ dengan PA-nya +4, dan dia itu adalah hybrid sunscreen, yaitu gabungan chemical dan physical sunscreen. Dia menggunakan physical sunscreen-nya itu zinc oxide dan titanium dioxide. Kalau misal chemical ada ethyl hexyl, triazone, dan lain-lain yang aku tulisin di sini. Nah, ingredients tambahan dari dia itu adalah vitamin E, ada sodium hyaluronate buat supaya kulit kita tuh lebih lembab, dan ada di potassium glyceride. Mungkin ini adalah salah satu turunan dari licorice, jadi mungkin dia sebagai anti-inflammatory dan juga dia sebagai brightening agent. Teksturnya sendiri aku suka banget, dia tuh teksturnya cair, terus milk, dan hasilnya bener-bener dewy banget. Nah, untuk kamu yang kulitnya kering, mungkin aku bisa saranin pakai si Anessa ini, tapi kalau bisa kulit kamu tuh cenderung lebih oily, bakal kayak aku, kadang-kadang menimbulkan sedikit komedo dan jerawat. Dan minus yang lainnya, dia tuh emang agak sedikit berat ya karena SPF-nya 50 dan karena dia kayak hasilnya dewy banget, jadi rambut tuh suka nempel gitu di sunscreen-nya. Terakhir adalah dari Bliss Block Star Invisible Daily Sunscreen. Dia memiliki SPF 30, jenisnya itu adalah mineral atau physical sunscreen. Dia menggunakan zinc oxide dan titanium dioxide, dan persentase dari titaniumnya adalah 4,1% dan zinc oxide adalah 11,5%. Aku cukup amazed karena dia membuka percentage dari si mineral sunscreen yang dia gunakan. Nah, kalau misal kalian butuh nih untuk menutupi merah-merah di kulit kalian atau menutupi kayak bekas jerawat, ini adalah sunscreen tinted. Hasilnya tuh juga satin, gak terlalu matte dan gak terlalu dewy juga. Aku suka banget sama hasilnya karena dia tuh kayak ngeblok kulit kita dari sinar UV plus kita mendapatkan foundation. Nah, ini tuh dia juga non-comedogenic, jadi kalau misalnya dipakai emang hasilnya tuh agak berasa ada silikonnya. Emang silikon itu fungsinya tuh untuk mengisi ruang-ruang
yang bolong-bolong gitu ya di kulit. Emang bagus banget ya di kulit, jadi kayak kerasa halus gitu. Nah, itu tadi adalah 5 sunscreen yang menjadi favorit aku banget. Tapi kalau misalnya ditanya aku paling suka yang mana? Yang paling aku suka itu adalah yang La Roche-Posay ini. Dia SPF 30, tapi emang aku gak suka karena dia mahal banget. Jadi aku pakainya cukup jarang dan aku pakai ketika emang aku lagi traveling aja karena aku kayak butuhnya cepet kan. Dan di video kali ini aku pengen mengapresiasi salah satu brand sunscreen lokal, yaitu adalah Base. Aku pengen mengapresiasi karena dia itu membuka hasil uji terhadap sunscreen dia yang dia jual dan dia klaim. Jadi klaimnya adalah SPF 50, hasil ujinya juga adalah SPF 50. Karena banyak banget di luar sana brand-brand sunscreen yang hasil ujinya tuh nggak sesuai dengan yang dia klaim. Nah, kalau misalnya ditanya sunscreen apa yang lagi aku pakai tiap hari, sebenarnya sunscreen yang aku lagi pakai tiap hari adalah sunscreen yang lagi kita develop. Kita udah develop ini selama kayak kurang lebih 1-2 tahunan. Kita mencari berbagai macam sunscreen sampai kita menemukan, oh inilah formula yang nyaman dan cocok di kulit aku. Mungkin aku bakal sedikit spill teksturnya aja, ini adalah SPF 50, tapi kita lagi menguji hasil SPF-nya dan aku pengen kasih sedikit teksturnya. Oke guys, sekian aja video dari aku. Semoga kulit aku yang acne prone, sensitif, dan kombinasi ini bisa membantu kalian dalam memilih sunscreen. See you on the next video. Bye!